Shalom. Tema pada hari ini adalah sah sebagai orang pilihan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kehidupan Daud. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana Daud adalah seseorang yang bisa dikatakan sah sebagai orang pilihan Tuhan. Ada 3 tanda yang membuat Daud menjadi sah sebagai orang pilihan Tuhan. Yang pertama, mari kita buka di kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Dikatakan di sini, telah kupilih seorang raja bagiku. Tuhan sendiri yang telah memilih Daud di antara saudara-saudaranya untuk menjadi raja atas Israel. Jadi kalau seseorang itu dikatakan sah sebagai orang pilihan Tuhan, maka tanda yang pertama bahwa ia adalah orang yang Tuhan pilih sendiri. Bukan manusia yang memilihnya, tetapi Tuhan sendirilah yang memilihnya. Seperti Raja Daud dipilih oleh Tuhan. Tanda yang kedua, mari kita buka di 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Tanda yang kedua, bahwa seseorang itu sah sebagai orang pilihan Tuhan adalah ia diurapi oleh seorang hamba Tuhan yang disuruh oleh Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu mengurapi seseorang bukan karena keinginannya atau karena disuruh orang, tetapi disuruh oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau ada seseorang yang mengaku dipilih Tuhan, tetapi ia tidak mendapat pengurapan atau peneguhan dari hamba Tuhan, maka itu secara dunia belum sah. Tuhan memang melihat hati, tetapi terkadang dunia ini butuh yang namanya legalitas, butuh yang namanya sah, disaksikan oleh orang lain kalau seseorang itu adalah pilihan Tuhan. Seperti Daud, meskipun Tuhan sudah memilihnya, tetapi Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk pergi mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Jadi ada saksi yang melihat bagaimana Daud dipilih oleh Tuhan. Tanda yang ketiga, mari kita buka di kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Tanda yang ketiga adalah pada saat Daud diurapi menjadi raja, sejak saat itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud.
Jadi tanda ketiga, ada penyertaan dari Tuhan sendiri. Bagaimana Daud yang sudah dipilih dan diurapi akan menjadi raja atas Israel. Ada roh Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Roh Tuhan itulah yang memampukan Daud untuk mengerjakan perkara-perkara yang sukar ia lakukan. Ketika orang pilihan Tuhan dipenuhi oleh roh Tuhan, bukan berarti ia tidak akan mengalami masalah. Bukan berarti ia tidak akan mengalami yang namanya tantangan atau rintangan-rintangan. Tetapi kalau seseorang dipenuhi oleh roh Tuhan, kalau seseorang dikuasai oleh roh Tuhan, maka perkara yang sukar pun ia bisa kerjakan. Karena ada penyertaan Tuhan, karena ada pertolongan Tuhan. Yang mungkin di mata manusia itu sangat sulit atau bahkan mustahil kalau ia bisa lakukan. Tetapi karena ada kuasa roh Tuhan dalam hidupnya, ada penyertaan Tuhan sendiri dalam setiap langkah-langkahnya, maka apapun yang ia kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kalau seseorang dipilih oleh Tuhan untuk jabatan tertentu, untuk posisi yang tertentu, pasti ada maksud Tuhan di balik semua itu. Jadi kalau saat ini kita adalah orang pilihan Tuhan, kita harus menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seberat apapun masalah yang mungkin saat ini kita sedang hadapi, atau akan ada tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan di depan kita, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir, karena kalau roh Allah berkuasa atas hidup kita, maka kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak perlu pengakuan orang-orang. Namun, kalau Tuhan sudah menetapkan kita, kalau Tuhan sudah memilih kita dan menyertai setiap langkah-langkah kita, maka orang-orang akan melihat sendiri ada tangan Tuhan yang berkuasa, yang menuntun, yang menolong, yang memampukan kita untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan kepada kita. Belajar dari kisah hidup Daud. Tidak semua orang menyukai Daud diurapi sebagai raja. Tetapi kalau Tuhan ada di pihak Daud, kalau Tuhan ada di pihak orang-orang yang Tuhan pilih, kita akan mendapatkan pembelaan Tuhan. Kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena rencana Tuhan dalam hidup kita pasti akan terjadi dan berhasil kalau kita mengikuti tuntunan Roh Kudus. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa cemooh atau hinaan atau mungkin ejekan. Kalau kita sudah dipilih, kalau kita sudah diurapi Tuhan,
maka Roh Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita dan menuntun kita sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang kelihatannya sukar dilakukan. Sebab Tuhan yang berada di pihak kita, Tuhan jugalah yang akan membela dan memberikan kita keberhasilan dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.